Syuk. Syuk. Yuk. Yuk. Udah, sana lagi. Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku, Diana Kudia, ibu 4 anak Krembo. Kalian semuanya, semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau share tentang perkembangan pasca aku operasi batu empedu. Gimana keadaan aku sekarang dan makanan apa aja yang aku pantangin. Kalau misalnya kalian mau tahu informasi ini, tonton video ini sampai habis. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe. Buat yang udah subscribe, makasih. Kalian udah buat aku semangat untuk buat videonya. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa untuk di like. Kalau kalian suka banget, jangan lupa untuk di share ke sosial media yang kalian punya. Ya udah, kita langsung aja ke videonya. Oke, pertama-tama aku mau disclaimer dulu. Video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku, jadi aku bukan tenaga ahli medis, aku bukan bidan, dan aku bukan dokter. Viewer yang aku bicarain di sini adalah semua berdasarkan pengalaman aku. Tujuan aku untuk buat video ini buat kalian di luar sana lagi harap-harap cemas antara mau operasi apa enggak. Kebetulan banyak banget komentar atau DM di Instagram aku tanyain soal operasi ini, dan mereka kayak ada beberapa yang masih ragu untuk melakukan operasi karena takut. Nah, kalian tonton video ini sampai habis kalau misalnya kalian kepengen tahu jawabannya dan cerita aku pasca aku operasi batu empedu setelah 1 tahun. Pertama-tama aku mau cerita dulu, aku waktu itu didiagnosa terkena penyakit ini sekitar tahun lalu, itu bulan Oktober. Nah, aku melakukan operasi setelah 1 bulan, cukup lama karena aku pakai BPJS. Setelah 1 bulan antri gitu untuk melakukan operasinya, akhirnya aku operasi. Aku operasi itu di bulan November. Aku melakukan operasi itu banyak banget prosedurnya yang nggak bisa aku jelasin juga satu persatu di sini. Jadi aku tuh melakukan operasi itu di kota lain. Jadinya pas waktu operasi aku tuh ngontrak satu rumah di samping rumah sakitnya. Jadi aku lebih mudah gitu. Karena aku punya bayi kan yang jaga suami aku, jadi kayak bolak-balik rumah sakit gitu. Di rumah sakit itu sekitar 2 minggu, dari sebelum operasi sampai setelah operasi. Di ICU aku 4 hari, lebihnya 3 hari itu aku di ruangan. Nah, waktu bangun dari operasi itu aku belum bisa sama sekali makan. Aku makan tuh 4 jam kemudian baru bisa makan. Itu pun gak langsung makan nasi, kayak aku harus minum teh dulu. Pokoknya hektik banget. Padahal pas waktu mau operasi kan kita puasa tuh ya. Nah, bayangin aku hampir 2 hari tuh nggak makan, cuman masuk infus aja. Kondisi badan aku sekarang jauh daripada sebelumnya, tuh udah enakan badan aku. Tapi kalau misalnya aku capek, masih terasa sakit di bagian bokong belakang. Waktu aku pertama kali kan gejala-gejalanya kan tulang belakang itu ya. Nah, itu masih sakit kalau misalnya aku capek, atau kalau misalnya aku kayak makan sembarangan gitu, aku ngerasa ada ngilu di bagian belakang ini. Untuk makan aku sama sekali nggak ada pantangan. Jadi aku makan apa aja, yang penting aku nggak terlalu makannya berlebihan gitu. Misalnya aku makan santan nih ya, hari ini aku makan santan, makannya dikit aja, besok nggak usah makan santan lagi. Pokoknya ini tuh berlaku untuk semua makanan. Terus untuk di bagian luka operasinya, dia masih ada bekasnya. Kalau misalnya aku capek, kalau misalnya aku sakit, nah di bagian luka operasi aku tuh suka ngilu, apalagi di bagian titik-titik pertama kali dokter bedahnya itu ngebelah. Titik 1, 2, 3 itu yang paling terdalam untuk sayatannya. Nah, itu sering ngilu. Keadaan badan sebelum operasi dan sesudah operasi itu seperti apa? Aku ngerasain biasa aja sih ya, normal kayak biasanya badan kita, malah lebih better kan karena udah nggak ada batu empedunya lagi. Aku badannya lebih ringan aja, nggak kayak dulu sering ngantuk, sering tidur kayak orang males gitu. Tapi sekarang tuh udah nggak lagi. Sakit-sakitnya kayak di bagian tulang belakang tuh masih sesekali, tapi itu ringan banget, rasanya kayak titik gitu aja. Ketika capek, seperti aku yang bilang tadi ya, misalnya di hari itu aku terlalu banyak makan di luar atau banyak makan terlalu berminyak-minyak, lemak-lemak gitu, nah itu badan aku langsung sakit. Oke, terakhir aku mau sharing tips gimana caranya merawat luka jahitan. Ini adalah tips-tips gimana cara merawat luka jahitan agar cepat sembuh. Maafin ada si Alfa. Tips yang pertama, setelah operasi itu kalian harus gerak-gerakin badan kalian. Jangan baring aja kayak takut gerak gitu, jangan. Kenapa? Karena kalau misalnya habis operasi kan kita punya luka gede gitu ya. Kulit kita itu kalau misalnya diem aja, dia malah justru akan susah sembuh untuk luka jahitannya. Kalau misalnya kita banyak bergerak, ototnya kan bergerak ya. Jadi dia itu bekerja dengan baik. Ketika kita banyak gerak, luka sisa operasi itu jadinya lebih gampang sembuh. Karena aku, kalian geraknya juga dirasa-rasain ya. Jangan kalian kayak
gerak sembarangan aja, nanti jahitannya bisa betas. Itu the big no-no. Nah, aku mau cerita dikit aja ya. Jadi waktu aku operasi itu, sebelumnya ada juga ibu-ibu yang operasi sama kayak aku. Ini diceritain sama bidannya ya. Bidannya tuh pokoknya ngomong sebelum ibu ada yang operasi juga bu, sama kayak ibu. Dan dia bilang di situ ibunya tuh nggak mau bergerak sama sekali. Bidannya udah kasih tahu suruh gerak-gerakin gitu, tapi dianya nggak mau, kayak ngeyel gitu. Begitu di hari keempat itu luka jahitan infeksi menanah, jahitannya itu kayak betas kayak gitu. Jadinya dia harus operasi ulang. Kan serem kan mams kalau misalnya kita sampai ngerasain disayat sampai 2 kali. Jadi aku saranin banget kalau misalnya kalian habis operasi jangan lupa untuk digerakin. Tips yang kedua, jaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan ini termasuk juga lah kalian harus banget mandi. Jadi kalian jangan takut mandi. Kalau udah pulang dari rumah sakit, udah mandi di rumah seperti biasa. Kalau misalnya udah selesai mandi, dipuk-puk aja di bagian saat luka operasinya dengan handuk kering. Tips yang ketiga, kalian jangan lupa untuk ngebersihin atau ganti perban bagian luka saat operasi tadi. Nah, nanti kalau misalnya kalian balik dari rumah sakit akan dikasih tuh kayak salep, kita rawat sendiri kan di rumah. Perbannya itu harus diganti setiap. Nah, jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi harap-harap cemas mau operasi atau enggak, mau operasi atau enggak. Video ini bisa menjawab apa yang kalian pertanyakan dan buat kalian bisa mengambil keputusan untuk operasi atau enggak. Ya udah, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nonton.